Saya Hamengkubuwono 10, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak pada masyarakat Yogyakarta untuk satu, menolak politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoax. Kedua, mewujudkan netralitas ASN, TNI maupun Polri, Kades, dan perangkat desa. Dan ketiga, mari kita bersama-sama menciptakan suasana aman dan kondusif pada pemilu 2019. Well, kita kembali di Good Election Quick Count dan hingga sore nanti kita masih akan terus nih memberikan info-info terupdate termasuk hasil Quick Count. Yes, kita akan memberikan hasil 3 lembaga survei terpercaya. Tapi sebelum itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD Kamis pagi gunakan hak pilihnya di TPS 105 Dusun Sambilegi Lor, Maguwo Harjo, Depok, Sleman, Yogyakarta. Ya, ia meminta kepada semua yang dicurangi untuk membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan bukti-bukti yang dimiliki. Mahfud MD bersama istri, anak, dan cucu Kamis pagi menggunakan hak pilihnya di TPS 105 di dekat rumahnya di daerah Sambilegi, Los, Maguwo Harjo, Depok, Sleman. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini dan keluarga langsung masuk dan diterima oleh petugas TPS dan melakukan pencoblosan. Pada pemilu ini ia membebaskan pilihannya pada istri dan kepada 5 anaknya. Mahfud juga meminta semua mengawal hasil pemilu kali ini. Dan kepada mereka yang merasa dicurangi, Mahfud mempersilahkan membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Konstitusi, pastinya dengan bukti-bukti yang telah dimiliki. Yang merasa dicurangi bawa sengketanya ke Mahkamah Konstitusi, ya, atau di dalam proses setiap tahapan penghitungan itu juga dikawal. Sesudah itu nanti ada jalurnya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu perlu bukti. Oleh sebab itu bukti itu harus disiapkan. Nah, berbicara tentang TPS tadi kan udah ada yang unik, bandara tadi. Nah, tapi ini ada juga nih, Ji, nggak hanya di layar kaca loh, ternyata Thor dan Spider-Man hadir di TPS. Kali ini di TPS 10 Banjarrubung, Badung, Bali. Jadi pakai tema superhero untuk menyampaikan misi tentang lingkungan. Iya, datang menyalurkan hak suara ke TPS menjadi semakin meriah dan seru kalau kita datang ke sini nih. Di Pulau Dewata Bali ada yang unik sekali. Ini di Solo. Bahkan itu pun saja masanya lebih banyak daripada Pak Jokowi. Itu sudah dilokalisir, dihalang-halangi oleh pihak kepolisian massa untuk masuk. Itu yang terjadi. Kami optimis bahwa memang mungkin saja kami belum bisa menang di Jawa Tengah. Tapi kekalahan itu tidak setebal di 2014 pertama. Yang kedua, Bang Inas boleh saja mimpi akan menang di Banten. Tapi saya ingin sampaikan kepada publik, kami sangat meyakini Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, insya Allah akan menjadi lumbung kemenangan Pak Prabowo dan Bang Sandi. Oke, baik, dari Bang Andre sama Bang Ines tadi kan punya presentasinya masing-masing nih, yakin di wilayah ini akan menang, di wilayah ini akan menang. Sementara tadi Bang Andre sempat menyatakan 56% nih. Bisa dikasih tahu kita nggak sebenarnya dari mana sih angka 56% itu? Ya, 56% itu survei internal kami yang kita lakukan mendekati pemilihan. Bahwa alhamdulillah overall kita bisa menang 56%. Bahwa yang saya sampaikan dari Sumatera kita menang, Banten kita menang, DKI kita menang, Jawa Barat kita menang, Sulawesi secara overall kita menang, Kalimantan kita juga berbagi dengan Pak Jokowi, Maluku juga kita menang, Maluku Utara, NTB kita menang, ya. Sumatera Barat kampung saya yang dulu hanya 76 sekian persen, meskipun 12 kepala daerah berpihak kepada Jokowi, bahkan terindikasi dan patut diduga institusi-institusi negara di Sumatera Barat juga bermain mendukung Pak Jokowi. Tapi insya Allah kampung saya, masyarakat Sumatera Barat, masyarakat pemilih akal sehat, kita yang dulu 76%, insya Allah akan mencapai 85%. Ini menambah semangat kami bahwa insya Allah nanti sore quick count
Pak Prabowo sudah diumumkan menang 56%. Oke, kalau dari Maynes sendiri survei internalnya bagaimana? Kalau kita percayakan pada survei Lembaga independen yang ada di luar. independen proporsional, kita lihat sendiri kan bahwa Pak Jokowi udah di atas angin lah. Ngapain kita mau ngomong banyak ngomong juga, tapi sudah jelas kalau ngomong internal, kalau internal namanya pasti menangin kita. Seperti Hanura punya survei internal partai, ya pasti menangin kita. Tetapi yang penting itu adalah kita lepas kepada independen, pada masyarakat, biar masyarakat mensurvei. Masyarakat mengatakan Pak Jokowi sudah di atas angin, itu aja. Nah, kita terima aja itu. Tetapi yang penting adalah seperti tadi mengatakan Mas Andre mengatakan bahwa Sumbar menang. Oke, Sumbar menang itu bisa event lah sama NTT. Dan NTB bisa event sama Bali, gitu kan. Berarti ada pertarungan yang besar itu justru di Pulau Jawa. Pulau Jawa kita hitung kalau bisa kita pegang Jatim, Jateng dan Banten, maka Jabar agak kalah sedikit DKI itu kita tetap akan di atas angin. Kenapa? Karena Maluku sebagian besar kita pegang, apalagi Papua kita pegang, sepenuhnya semua. Sebagian dari Kalimantan hampir semuanya kita pegang. Nah ini kan dari angka-angka ini kita sudah ada gambaran berapa besar angka yang kita dapat.